Podcast Alwi Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang akhir-akhir ini cukup banyak perbincangan terhadap hal tersebut, yaitu bagaimana sebenarnya hukum Islam terhadap seorang yang merubah agamanya. Dalam istilah agama, merubah agama itu adalah riddah. Riddah dari kata-kata yang kembali atau yang mantul. Jadi kalau ada bola yang ditendang ke tiang, itu begitu dia kembali dinamakan irtadda, atau dia kembali ke tempat di mana dia tadinya ditendang. Seorang yang pindah agama, dia tadinya beragama A, lalu dia irtadda, dia kembali ke agama yang sebelum dia anut. Kalau tadinya dia menganut agama Islam, lalu dia keluar dari agama Islam, maka dia pada saat kembali ke agama sebelumnya, maka dia dinamakan murtad. Nah, murtad kita tidak bisa lepas dari realitas sejarah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikenal bahwa ada peperangan riddah, peperangan terhadap orang-orang yang membalik dari kelompok Islam, membalik kembali kepada tidak percaya kepada Islam. Nah, tetapi pada saat Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama, menjadi penguasa, keadaan menjadi sangat runyam karena banyak kelompok-kelompok yang tadinya sudah memeluk agama Islam terpengaruh oleh kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa perjanjian kita dengan Nabi dan bukan perjanjian dengan khalifah. Dalam arti kata, mereka ini pada umumnya tidak ingin membayar zakat, tidak ingin menunaikan ibadah zakat, sehingga dengan demikian Sayyidina Abu Bakar melihat bahwa hal ini akan merongrong kesatuan dan persatuan umat pada waktu itu, dan ini adalah yang kita kenal sekarang ini adalah pengkhianatan yang sangat dahsyat. Karena orang-orang yang mempengaruhi umat Islam yang tadinya sudah menyatu dengan sahabat dan komunitas Islam, serta-merta terpengaruh dan berusaha untuk melakukan tuntutan-tuntutan baru. Antara lain tuntutannya tidak mau membayar zakat, dengan alasan bahwa dulu perjanjian kita adalah membayar zakat kepada Nabi Muhammad, tapi bukan kepada khalifah. Itu salah satu alasan, dan yang kedua memang ada orang-orang munafik yang tidak jelas loyalitasnya kepada Islam juga ikut nimbrung, dan seorang tokoh anti-Islam, anti Nabi Muhammad, Musailimah Al-Kadzab juga masuk dalam kelompok ini. Menurut riwayat ada 11 kelompok dari suku-suku tertentu yang merasa bahwa kita perlu melakukan tuntutan, bukan saja tidak membayar zakat, bahkan ada tuntutan agar mengurangi salat. Mereka meminta kalau bisa salat subuh dan salat isya ditiadakan. Yang penting, ini adalah suatu kelompok yang cukup besar. Kalau menurut riwayat sampai kepada 40.000 orang pada masa itu, cukup besar. Dan dikhawatirkan kalau ini tidak diselesaikan, Sayyidina Abu Bakar merasa bahwa Islam bisa bukan saja terkontaminasi, tapi bisa terhapus dari daerah Madinah dan Mekah dan sekelilingnya, karena bibit-bibit perpecahan ini
akan timbul dari kelompok ini. Maka beliau memutuskan untuk mengirim komandan perang, yaitu Khalid bin Walid, untuk memerangi mereka. Nah, di sini timbul bukan kontroversi, tetapi di sini timbul pandangan-pandangan yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa tidak patut kita sebagai Muslim memerangi mereka karena mereka diantaranya juga ada yang masih percaya kepada keesahan Allah dan kepada kerasulan Nabi, sehingga membunuh mereka adalah hal yang tidak dibenarkan. Tetapi ijtihad atau pandangan Sayyidina Abu Bakar melihat bahwa kalau hal ini dibiarkan, maka ini akan merongrong persatuan, akan merongrong kelangsungan Islam pada waktu itu, sehingga memerangi mereka adalah suatu hal yang harus dilakukan. Nah, memang di antara sahabat termasuk Sayyidina Umar enggan untuk Sayyidina Umar khususnya tidak setuju dengan pengangkatan Khalid bin Walid, karena dikenal bahwa Khalid bin Walid ini sangat keras dan dalam peperangan memang dikenal sebagai seorang yang sangat berani, dan Sayyidina Umar tidak menginginkan kalau nantinya ada orang Islam yang dibunuh, dan itu suatu hal yang menjadi suatu pertanyaan besar. Nah, betul saja Khalid bin Walid pada suatu ketika dalam menumpas mereka itu memerintahkan untuk membunuh Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini adalah kepala suku Yarbu dari Bani Tamim. Dia tadinya seorang kepala suku yang baik, yang sahabat Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menghimpun zakat di kelompoknya, lalu membagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, perintah Khalid bin Walid, apakah itu benar disebabkan karena Nuwairah ini tidak mau membayar zakat atau tidak? Timbul kontroversi. Yang jelas bahwa Nuwairah terbunuh atas perintah Khalid bin Walid. Itulah yang menjadikan Sayyidina Umar tidak setuju untuk Khalid melanjutkan kepemimpinannya menumpas kelompok ini. Dan Sayyidina Umar membuktikan ketidaksenangannya terhadap Khalid bin Walid atas kematian Malik bin Nuwairah tadi dengan mencopot Khalid bin Walid setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Sebagai kesimpulan, Perang Riddah atau yang dikenal dalam bahasa Arab Harbur Riddah sebagai suatu peristiwa yang sangat penting di masa Khalifah Abu Bakar adalah suatu konteks di mana ada kelompok-kelompok baik yang tadinya orang sudah memeluk agama Islam, atau mereka yang belum memeluk agama Islam, atau bahkan mereka yang masih ragu-ragu, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai suatu pembangkangan dan usaha untuk memecah belah komunitas Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Dari itu, tidak bisa peristiwa ini dijadikan dasar untuk membunuh atau memvonis mati terhadap mereka yang pindah agama. Bahkan tokoh-tokoh kontemporer seperti Syekh Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Jum'ah, bekas mufti Mesir, sama sekali tidak setuju kalau ada fatwa untuk memvonis mati terhadap mereka yang merubah agamanya dari Islam ke agama apapun. Kira-kira demikian kesimpulan ini, dan kita akan lanjutkan pada episode yang berikutnya hal-hal yang masih berkaitan dengan Perang Riddah ini atau Harbur Riddah yang
dikenal dalam bahasa Arab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.